Aksi demonstrasi Indonesia gelap berlangsung di sejumlah kota di Indonesia termasuk Surabaya dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini dari lokasi demonstrasi Indonesia gelap, kami sudah terhubung dengan Wida Subianto di Surabaya, Jawa Timur. Selamat sore Wida. Wida, bagaimana dengan aksi Indonesia gelap di sana? Ya Victor, jadi kalau untuk di Surabaya mau hujan, mau panas, ini aksi tadi sempat bertahan begitu ya di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Timur. Namun memang mengikuti dari izin pelaksanaan aksi yang dimulai pukul 9 pagi ini tepat berakhir pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan aksi bersih-bersih area yang digunakan aksi oleh para peserta aksi. Masa aksi hari ini diantaranya gabungan dari Aliansi Masyarakat Sipil, kemudian juga dari Aliansi Arek Gerak Indonesia Gelap. Ini adalah alumni dari peringatan darurat kemarin. Ini ada gabungan dari mahasiswa-mahasiswa UNAIR, kemudian UNESA, ITS Surabaya, kemudian UNTAK, Unitomo hingga UPN Veteran. Dan selain itu juga dibantu dengan LBH juga tadi juga terlihat melakukan aksi termasuk juga menyampaikan orasi dan juga audiensi dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Jadi memang untuk aksi yang dimulai sejak pukul 9 pagi hingga tadi berakhir sekitar pukul 4 sore ini juga tidak hanya sebatas orasi saja, namun juga ada teatrikal, pembacaan puisi dan juga audiensi dengan anggota atau wakil rakyat kita di DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan Victor, meskipun aksi sudah selesai, seperti yang saya ceritakan sebelumnya, ini peserta aksi ini melakukan bersih-bersih termasuk juga korlap aksinya ini masih bertahan di lokasi aksi. Kita akan bertanya langsung ke Mas Tantowi Samsudin selaku korlap aksi dari Arek Gerak Indonesia Gelap. Selamat sore Mas Tantowi, boleh bergabung dengan kami. Terima kasih atas waktunya Mas Tantowi. Ini kita pengen tahu tadi kalau saya lihat masanya sekitar 300-400 masa ya mulai pukul 9 pagi. Itu dari mana saja Mas? Oke, kami merupakan Arek Gerak Aliansi Gerakan Rakyat yang juga merupakan alumni dari peringatan darurat. Ini adalah aliansi sipil yang kita juga soliditas nasional untuk Indonesia Gelap, di mana kami bergabung dan juga terdiri dari sejumlah LBH di Surabaya dan juga kampus-kampus perguruan tinggi negeri swasta di Surabaya, UNER, ITS, UNESA, Unitomo, UPN dan UNTAK. Lebih detail lagi tadi aksinya semacam apa saja Mas? Ya, kami mulai dari jam 9 sampai barusan tadi sekitar jam 4. Kami ada audiensi sekitar jam 1. Sepanjang itu diselingi juga dengan berbagai macam orasi, pembacaan puisi dan juga teatrikal dari teman-teman semua. Oke. Boleh diterangkan Mas secara detail tuntutannya apa saja? Ya, tuntutan kami sama sebagai solidaritas Indonesia Gelap Nasional bahwa kami menuntut pemerintah dan DPR RI untuk menolak membatalkan undang-undang yang tidak pro rakyat seperti UU Minerba yang menguntungkan oligarki dan elit ekonomi nasional, lalu juga undang-undang yang cenderung multifungsi TNI Polri nanti, dan juga kami yang kedua kami menuntut untuk segera disahkan undang-undang pro rakyat, yakni perampasan aset dan juga undang-undang lain tentang masyarakat adat. Selain itu kami juga sangat khawatir dengan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah baru-baru ini, karena 12 triliun itu dipangkas dari anggaran pendidikan untuk dialihkan kepada program yang itu tidak secara langsung berdampak pada pendidikan dan dampaknya sangat masif kepada masyarakat. Di sisi lain ada juga pemotongan di PU, pekerjaan umum, di mana infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan itu dipotong sampai 80 triliun. Saya rasa efisiensi yang dilakukan Prabowo dan kabinetnya tidak tepat, di mana kabinetnya sendiri sangat menggelembung dan juga banyak sekali inefisiensi yang dilakukan dalam kebijakan-kebijakan dia sendiri. Oke. Tadi kami lihat juga ada audiensi dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Apa yang disampaikan dan hasilnya seperti apa? Kami pada dasarnya menuntut seluruh pimpinan DPRD dan ketua fraksi untuk datang. Tapi yang merespon hanya ketua fraksi PKS, namun Bu Lili, tapi beliau akhirnya membatalkan karena Said, dan juga sejumlah anggota dewan dari PDIP. Kami tadi meminta, apakah Anda bisa menelpon Puan Maharani atau Megawati saat ini untuk memberikan statement dan juga menuntut advokasi tertentu kepada kebijakan-kebijakan ini. Mereka menjawab tidak bisa, kami tidak bisa melakukan itu. Jadi sebenarnya tadi kami penyampaian substansi, namun tidak ada hal follow up dari para anggota DPRD. Oke. Sampai kapan Mas rencananya aksi ini akan terus berlangsung? Aksi ini kita melihat dinamika nasional yang juga sangat dinamis ya. Jadi kami akan siap bertahan untuk seterusnya, karena kami ingin memastikan bahwa kebijakan-kebijakan dari pemerintah maupun Prabowo ini pro rakyat, bukan hanya gimmick, bukan hanya menguntungkan elit dan lingkarannya sendiri.
Termasuk sampai tuntutannya dipenuhi begitu? Betul, tentu seperti itu. Oke. Kemudian untuk koordinasinya dengan teman-teman kita lihat ada banyak ya aliansi Iya. masyarakat sipil, kemudian ada mahasiswa, termasuk juga dengan LBH. Apakah terus berkomunikasi intens? Ya kami begitu? di grup kami ada sekitar 700-an orang yang sudah bergabung di luar grup-grup lain yang sebenarnya itu grup-grup kampus. Jadi saya rasa ini awal mula yang sangat bagus dari peringatan darurat juga di mana masyarakat sipil di Surabaya dan Jawa Timur sudah semakin solid seperti itu. Termasuk juga saya lihat tadi ada hujan, panas, Iya, tetap iya. bertahan. Iya. Pematangan materinya memang begitu kuat atau bagaimana, Mas? Ya teman-teman memang ingin bertahan sampai akhir sampai tentu tuntutannya dipenuhi. Tapi dalam hal itu juga kami juga mengakhiri dengan bebersih tadi untuk memastikan bahwa tidak ada sampah yang juga tertinggal. Oke. Baik Mas Tantowi, terima kasih banyak atas informasinya. Selamat bertugas kembali Mas Tantowi. Ya Victor, jadi seperti itu yang disampaikan oleh Korlap Aksi Arek Gerak Indonesia Gelap yang juga merupakan alumni dari aliansi peringatan darurat beberapa saat yang lalu. Dan mereka dengan tegas menyatakan bahwa tuntutan-tuntutan yang telah disampaikan dan juga sudah melakukan audiensi dengan DPRD Provinsi Jawa Timur ini akan terus diupayakan, akan terus melakukan aksi sesuai dengan update dari dinamika politik yang ada di Indonesia dan juga sampai tuntutan itu dipenuhi. Pematangan materi memang saya lihat dikuasai oleh para massa aksi begitu karena memang ada kajian materi dulu sebelum ada aksi ini yang sekali lagi dimulai hari ini mulai pukul 9 sampai 4 sore. Dan sekali lagi aksi ini akan terus dilakukan sampai tuntutan ini dipenuhi dan juga melihat dari dinamisasi politik dan juga kebijakan di Indonesia yang khususnya lebih mengarah kepada pro rakyat. Kembali ke studio, Victor. Baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia Wida Subianto melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.